warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Sahra dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Saya ingin menjelaskan beberapa materi asesmen dalam BK, yaitu angket, observasi, wawancara, biografis, sosiometri, dan inventory. Jadi, materi yang pertama yaitu materi angket. Metode angket atau kuesioner merupakan salah satu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Adapun isi angket dapat berupa pertanyaan mengenai tentang fakta, pertanyaan tentang pendapat, sikap, atau menyangkut perasaan responden tentang sesuatu, dan juga berupa persepsi terhadap diri. Adapun tujuan dari angket yaitu untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, serta memperoleh informasi mengenal suatu masalah secara serentak. Manfaat dari angket yaitu untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain, bahan pembuatan evaluasi program, dan untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari respon. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki angket antara lain praktis, ekonomis, memudahkan tabulasi pada angket tertutup, dan mendapatkan jawaban yang lebih luas pada angket. Cara merancang angket yaitu yang pertama, menentukan informasi yang ingin diketahui secara spesifik. Yang kedua, menentukan jenis angket dan metode administrasinya. Yang ketiga, menentukan isi dari masing-masing pertanyaan. Yang keempat, menentukan banyaknya respon dari setiap pertanyaan. Yang kelima, memilih kata yang digunakan pada setiap pertanyaan. Dan yang keenam, menentukan urutan pertanyaan dengan menggunakan pertanyaan pembuka yang sederhana dan menarik. Yang kedelapan, uji kembali langkah 1 sampai 7 dan evaluasi. Langkah 9, lakukan uji awal atas angket dan evaluasi. Materi yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan sebuah informasi dan secara lisan pembentukan responden untuk berkomunikasi secara tatap muka. Secara umum, tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber. Jenis wawancara yaitu yang pertama, wawancara terstruktur. Dalam analisis kuantitatif, bentuk data numerik sangat penting untuk menentukan jenis analisis. Kuesioner kuantitatif disusun dengan semua subjek ditanyakan pertanyaan yang sama, dalam urutan yang sama, dan subjek merespon pilihan jawaban yang telah disediakan. Yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur, mengacu pada jenis wawancara di mana peneliti mengajukan pertanyaan yang sifatnya umum dan jumlahnya minimal. Yang ketiga, wawancara kelompok terfokus. Wawancara kelompok fokus terdiri dari serangkaian pertanyaan, biasanya 10-20, yang dimaksudkan untuk memfasilitasi diskusi dan matematik pendapat di antara sekelompok kecil orang. Yang keempat, wawancara semi terstruktur, biasanya bersifat kualitatif. Wawancara ini terdiri dari batang pertanyaan yang dapat direspon secara bebas, kemudian diikuti dengan pertanyaan lanjutan dan prob berdasarkan rencana pertanyaan atau jawaban yang muncul dari tanggapan peserta. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki wawancara antara lain bersifat fleksibel, dapat menggali informasi yang bersifat nonverbal, dapat menyampaikan pertanyaan secara spontanitas, dapat dipastikan untuk mendapatkan jawaban, dapat menyampaikan berbagai bentuk pertanyaan, memudahkan informan dalam memahami pertanyaan yang kompleks. Materi yang ketiga yaitu observasi. Observasi merupakan proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek, dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Jadi, tujuan dari observasi untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut.
dan makna kejadian yang dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati. Jenis-jenis observasi yaitu yang pertama, observasi sistematik biasa disebut juga observasi yang terstruktur, yaitu observasi yang memuat faktor-faktor dari ciri-ciri khusus dari setiap faktor yang diamati. Yang kedua, observasi eksperimental. Observasi eksperimental merupakan observasi yang dilakukan dengan cara mengendalikan unsur-unsur penting ke dalam situasi sedemikian rupa untuk mengetahui apakah perilaku yang muncul benar-benar disebabkan oleh faktor yang telah dikendalikan sebelumnya. Yang ketiga, observasi natural. Observasi yang dilakukan pada lingkungan alamiah subjek tanpa adanya upaya untuk melakukan kontrol atau direncanakan manipulasi terhadap. Yang keempat yaitu observasi partisipan. Orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. Umumnya, observasi partisipan dilakukan untuk penelitian yang bersifat eksploratif. Yang kelima, observasi unobtrusive. Biasa disebut sebagai unobtrusive measure, unobtrusive method, non-reactive method, merupakan observasi yang tidak mengubah perilaku natural subjek. Yang keenam, observasi formal. Ciri-ciri dari observasi formal mempunyai sifat terstruktur yang tinggi, terkontrol, dan biasanya untuk penelitian. Jadi, kelebihan pada teknik observasi ini terletak pada kemudahan untuk mengakses setting. Kemudian teknik observasi tidak mencolok atau tersamar dan tidak perlu adanya interaksi langsung dengan partisipan. Materi keempat yaitu sosiometri. Sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antar individu-individu dalam suatu kelompok. Tujuan dari teknik sosiometri ini yaitu mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antar individu yang mengindikasikan kualitas tertentu. Kemudian, mendeteksi perilaku sosial sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi. Dalam sosiometri terdapat dua jenis pengukuran, yaitu kriteria khusus, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam situasi tertentu. Yang kedua, kuesioner, yaitu mengukur sikap dan perasaan. Adapun jenis-jenis sosiometri yaitu yang pertama, nominatif. Pada tipe ini, kepada setiap individu dalam kelompok ditanyakan siapa-siapa kawan yang disenangi atau tidak disenangi untuk diajak melakukan suatu aktivitas tertentu. Yang kedua, skala bertingkat. Pada tipe skala bertingkat disediakan sejumlah pertanyaan yang disusun bertingkat, dari pertanyaan yang menyatakan hubungan paling dekat sampai hubungan paling jauh. Yang ketiga, siapa dia? Tipe sosiometri siapa dia disediakan pernyataan tentang sifat-sifat individu. Sebagai pernyataan mengungkapkan sifat positif dan sebagai negatif. Setiap anggota diminta memilih kawannya yang memiliki sifat yang cocok dengan pernyataan tersebut. Pada penggunaan sosiometri, setiap guru pembimbing harus mengikuti beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pengolahan dan analisis hasil sosiometri. Materi yang kelima yaitu biografis. Metode biografis merupakan cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis dia sendiri dan ditulis oleh orang lain. Adapun tujuan dari biografis adalah agar konselor dapat memahami keadaan peserta didik yang berhubungan dengan minat, cita-cita, riwayat penyakit, dan pengalaman hidup. Juga mengungkapkan suatu kisah yang atau keterangan hidup peserta didik yang bersumber dari kisah nyata. Adapun jenis-jenis biografis, yang pertama adalah biografi. Biografi adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain.
Yang kedua yaitu autobiografi. Autobiografi merupakan tulisan mengenai gambaran tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya yang ditulis oleh individu itu sendiri. Yang ketiga, buku harian. Buku harian ditulis oleh seseorang, biasanya berisikan hal-hal yang bersifat pribadi dan dianggap sangat rahasia oleh yang bersangkutan. Di sini dapat diungkapkan hal-hal yang tidak mungkin dikatakan kepada setiap orang, merupakan tempat curhat bagi penulisnya. Yang keempat, kenang-kenangan masa muda. Kalau buku harian kebanyakan dibuat oleh anak-anak pada masa remaja, maka kenang-kenangan masa muda ini kebanyakan dibuat oleh mereka yang telah melewati masa setengah umur. Materi yang keenam yaitu inventory. Inventory merupakan salah satu instrumen yang paling penting dalam memahami individu dalam upaya pengembangan potensi dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Adapun jenis-jenis inventory yaitu personality inventories. Ialah inventories yang dipersiapkan untuk mengungkapkan aspek-aspek kepribadian seseorang. Yang kedua, interest inventories. Yang ketiga, attitude inventories. Inventory ini sengaja disusun untuk mengukur sikap seseorang terhadap orang lain atau objek-objek kebudayaan. Jadi, inventory yang biasa digunakan dalam pelayanan BK adalah inventory tugas perkembangan atau ITP. Dengan alat ITP, guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat memahami tingkat perkembangan individu maupun kelompok, mengidentifikasi masalah yang menghambat perkembangan dan membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan tugas perkembangannya. Berdasarkan hasil pengukuran ini, dapat disusun program bimbingan yang memungkinkan peserta didik dapat berkembang secara wajar, utuh, dan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.